Di Desa Lobutolong Habinsaran, Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tinggal Pasutri Henry Sianturi dan Lisna Manurung. Keduanya sudah 3 tahun menikah dan memiliki 2 anak laki-laki yang masih balita. Sehari-hari Henry berladang, menggarap lahan miliknya. Keuangan mereka pas-pasan, sebab itu Lisna ingin Henry pergi merantau, mencari pendapatan yang lebih besar, tapi Henry menolak. Akibatnya, Lisna kecewa, stres. Pada hari Natal, 25 Desember 2023, mestinya menjadi hari bahagia penuh sukacita bagi Lisna dan Henry. Tapi Lisna yang kecewa berat pada sang suami, diam, mogok bicara. Esoknya Selasa 26 Desember, Lisna tetap mendiamkan Henry. Dia juga tidak mau makan. Sore hari sekitar pukul 5, Henry mencari-cari Lisna, tapi sang istri tidak kelihatan. Ketika Henry menuju dapur, dia heran melihat Lisna tergantung dengan kain sarung terikat pada kayu di langit-langit dapur. Di dekatnya ada kursi plastik. Weh, goda Henry menyangka Lisna sedang bercanda pura-pura gandir atau gandir. Ketika melihat Lisna tidak merespon, barulah Henry kaget. Dia bergegas naik ke atas kursi plastik, melepas ikatan kain sarung dari leher Lisna dan menurunkan sang istri yang sudah terkulai tidak bergerak. Panik, Henry berteriak, menangis histeris. Teriakannya begitu kuat hingga didengar tetangga yang segera datang. Mereka terkejut melihat kondisi Lisna. Ada bekas garis panjang di lehernya. Kejadian itu segera disampaikan kepada keluarga besar Henry dan Lisna. Karena di desa tidak ada dokter, maka bidan yang dipanggil. Bidan merasakan badan Lisna sudah dingin. Dia memeriksa denyut nadi Lisna, juga memberi bantuan CPR tapi sia-sia. Lisna sudah meninggal, kata bidan. Semua syok, terutama Rosintan, ibu kandung Lisna yang juga sudah datang mendengar kabar buruk itu. Dia sangat terguncang, juga bingung melihat Lisna meninggal tiba-tiba. Anehnya lagi, saat dia tiba di rumah Henry, dia lihat keluarga Henry telah mengenakan kebaya pada jasad dan membedaki serta merias wajah Lisna. Apa penyebab Lisna meninggal? Mengapa begitu mendadak? Informasi yang diterima Rosintan simpang siur. Ada yang mengatakan Lisna jatuh di kamar mandi, ada juga yang bilang Lisna jatuh di dapur. Sementara itu, keluarga dari pihak Henry dan Lisna sempat berdebat. Apakah jasad Lisna perlu diformalin atau tidak? Akhirnya semua sepakat jasad diformalin agar awet sementara menunggu saudara lainnya datang dari kota lain. Pak Kades atau kepala desa yang hadir pun meminta bidan memberikan formalin pada jasad sekitar pukul 9 malam. Esoknya, Rabu 27 Desember, Rosintan mendapat informasi dari keluarga Henry dan Pak Kades bahwa sebenarnya Lisna meninggal karena gandir. Rosintan kaget. Mengapa sebelumnya informasi yang diterimanya berbeda? Pertama, Lisna meninggal karena jatuh di kamar mandi, lalu berubah lagi jatuh di dapur, dan terakhir Lisna meninggal karena bundir. Apa ada saksinya? Tanya Rosintan kepada Pak Kades. Pak Kades bilang ada, tapi ketika ditanya siapa, Pak Kades tidak bisa menjelaskan. Kecurigaan Rosintan semakin kuat, ada yang tidak beres dengan kematian sang anak Lisna. Sementara itu, Sundayani, adik Lisna yang tinggal di Jakarta sudah tiba. Setelah mendapatkan informasi tentang kematian ganjil Lisna, bersama sang ibu Rosintan, Sundayani melaporkan hal itu kepada Polres Humbang Hasundutan. Pukul 10 malam, polisi langsung turun tangan dan membawa jasad Lisna yang sudah diformalin dan dirias ke RSUD Dolok Sanggul untuk divisum. Dokter yang memeriksa mengatakan ada bekas jeratan di leher Lisna, namun dokter tidak bisa memastikan penyebab kematian. Harus dilakukan otopsi, demikian kata dokter. Saat itu, polisi menyarankan pada keluarga agar jasad diotopsi. Tapi biaya otopsi mahal, sekitar 50 juta, dan hasil otopsi baru keluar 6 bulan mendatang. Akibatnya, pihak keluarga Lisna menolak otopsi dan mencabut laporan polisi. Sekarang apa yang harus dilakukan? Menguburkan jasad Lisna tentunya. Pihak keluarga Lisna dan Henry kembali berembuk. Mereka sepakat tidak menyebutkan Lisna meninggal akibat bundir agar bisa dilakukan sakramen keagamaan saat penguburan. Tapi Pak Kades bersikeras agar jasad Lisna tidak disakramen dan mengatakan agar permasalahan kematian Lisna tidak perlu diteruskan.
Pada akhirnya tidak dilakukan sakramen terhadap Lisna yang dikubur pada Kamis 28 Desember 2023 di pemakaman umum desa. Meski Lisna sudah dikubur, pihak keluarga Lisna tidak tenang. Mereka yakin Lisna tidak bundir. Dan demikianlah kurang lebih seminggu setelah penguburan Lisna pada 3 Januari 2024, keluarga Lisna membuat laporan baru ke polisi tentang kecurigaan mereka Lisna meninggal bukan karena bundir, melainkan dibunuh. Aku itulah Pak, janggal kematian. Makanya keluarga Manurung harus ini dihasut sampai tuntas. Dihusut ya? Dihusut. Tidak ada jalan lain. Makam Lisna harus dibongkar untuk keperluan otopsi agar dapat diketahui penyebab pasti kematian. Keluarga Lisna kemudian minta izin kepada Pak Kades dan penatua adat. Mereka semua berkumpul di Polres Sumbang Hasundutan untuk membicarakan pembongkaran kuburan Lisna. Saat itu Pak Kades mengatakan, 10 jari-jari kami ditambah 1 kepala kami. Jangan dilanjut lagi kasus ini. Kalau dibongkar ini kuburan, kami tidak terima lagi jasad untuk dikuburkan di sini. Keluarga Lisna menjawab, tidak apa-apa, kami punya tanah kosong di belakang rumah. Di situ nanti akan kami kuburkan Lisna. Demikianlah pada 27 Januari 2024, akhirnya makam Lisna dibongkar untuk dilakukan otopsi. Dan hasil otopsi menunjukkan Lisna tewas bukan karena bundir, melainkan dibunuh. Orang yang dicurigai sebagai si pembunuh adalah Henry, suami Lisna. Polisi pun menangkap pria itu pada Februari 2024. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tarutung, Sumatera Utara, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyatakan Henry Sianturi telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan menuntut vonis mati bagi pria kelahiran Januari 1990 itu. Kronologi kejadian versi penyidik yang disampaikan oleh JPU di persidangan adalah berawal dari pertengkaran tak berkesudahan antara Henry dan Lisna karena Henry menolak bekerja di koperasi sesuai permintaan Lisna agar bisa membayar hutang-hutang mereka. Karena marah terus-menerus didesak bekerja di koperasi, Henry merencanakan membunuh Lisna. Pada sore hari 26 Desember 2023, Henry mendatangi Lisna yang sedang berada di dapur dan menjerat leher sang istri dengan kain sarung. Lisna sempat meronta-ronta, namun akhirnya lemas tak berdaya dan tewas. Henry kemudian melakukan rekayasa seolah Lisna gandir dengan menaruh kain sarung di lantai dapur. Di persidangan, Rosintan, ibu Lisna, dan Sundayani, adik Lisna, turut bersaksi. Mereka mengatakan Lisna dan Henry sering bertengkar karena masalah ekonomi. Henry juga kerap melakukan KDRT. Lisna memiliki hutang antara lain di bank dan koperasi yang mencapai 20 juta dengan agunan surat rumah Rosintan. Lisna pernah minta bantuan sang adik Sundayani membayarkan cicilan utangnya di bank. Juga pernah minta uang untuk membeli susu anak dan membayar listrik. Pada 12 Agustus 2023, sekitar 4 bulan sebelum pembunuhan, Sundayani mengatakan Lisna mengadu lewat video call bahwa Lisna dan Henry bertengkar, yang berujung Henry menganiaya Lisna. Lewat video call, Sundayani melihat hidung Lisna berdarah akibat dipukul Henry. Saat itu, melalui video call, Henry menantang, kalau mau lapor polisi, laporkan aja karena enak di penjara, dikasih makan dan minum. Sang ibu Rosintan yang tinggal sekitar 3 km dari Lisna, kemudian mendatangi Lisna dan Henry untuk mendamaikan. Saat itu, Lisna sebenarnya menolak berdamai dan mengatakan, jangan sampai menyesal kalian nanti aku dipukuli sampai mati oleh si Henry. Tapi Rosintan membujuk agar mereka berdamai. Rosintan juga memperingatkan Henry, jangan kau pukuli lagi boruku. Kalau tidak, kau dan orang tuamu, pulangkan saja boruku ke rumah kami seperti kau dulu menjemput boruku bersama orang tuamu ke rumah kami. Henry pun minta maaf. Setelah Rosintan pulang, Lisna membuat status WA. Sungguh malang nasibku, tidak seorang pun mendengar keluh kesahku. Meski sudah didamaikan, pertengkaran Lisna dan Henry terus berulang. Puncaknya pada bulan Desember 2023. Menurut sang adik Sundayani, pada 24 Desember, Lisna menelponnya dan mengatakan ingin meminta Henry bekerja di koperasi di kota lain dengan bantuan saudara. Lisna rela berpisah sementara. Nggak apa-apa kami jauh untuk sementara. Yang penting kerja dia. Kalau cuma berkebun, nggak berkembang kami. Esoknya, 25 Desember,
Lisna kembali menghubungi Sundayani dan mengatakan Henry menolak bekerja di koperasi, hingga pecah pertengkaran di antara mereka sampai-sampai Henry mengancam akan menceraikan Lisna bulan Januari. Sundayani juga menjelaskan di persidangan, setelah Lisna ditemukan tewas, dia bertanya kepada anak Lisna yang masih kecil apa yang terjadi pada ibunya, dan si anak menjawab, "Mama mati dicekik bapak." Menanggapi kesaksian Rosintan dan Sundayani perihal utang, di persidangan Henry menjelaskan selama ini dia ikut mencicil hutang sejumlah 20 juta itu. Dia menegaskan surat rumah Rosintan dijadikan agunan karena Rosintan juga mengajukan pinjaman hingga total pinjaman menjadi 40 juta. Menurut Henry, Rosintan tahu sebelumnya Lisna pernah mencoba bundir di rumah Rosintan karena bertengkar dengan sang ibu, sehingga saat itu Rosintan menghubungi Henry agar segera menjemput Lisna. Di persidangan, anak sulung Lisna dan Henry yang masih balita turut bersaksi dan mengatakan mama mati karena dibuat bapak. Bapaknya telah memukul ibunya hingga meninggal. Namun kesaksian sang anak dibantah Henry yang mengatakan dia tidak menyebabkan istrinya meninggal dunia. Pihak keluarga Henry turut hadir dan bersaksi di persidangan. Melda, ipar Henry, mengatakan 4 kali sudah Lisna mencoba bundir. Semuanya karena Lisna memiliki banyak hutang dan bertengkar terus-menerus dengan sang suami Henry yang menolak disuruh bekerja di koperasi. Menurut Melda, Lisna pernah menelpon dirinya dan bilang ingin bundir karena banyak utang sehingga sering bertengkar dengan Henry. Lisna juga berkeluh kesah tentang anak keduanya yang stunting sehingga sering diejek orang kampung. Melda mengaku tahu tentang KDRT yang dilakukan Henry pada Lisna pada bulan Agustus 2023 yang menyebabkan hidung Lisna berdarah. Tapi saat ditanya, Lisna tidak mau menjelaskan lebih jauh. Perihal utang Lisna dan Henry, di persidangan beberapa saudara Henry lainnya juga bersaksi dan mengatakan Lisna dan Henry banyak utang, seperti utang arisan, online, koperasi, dan utang bank yang menyebabkan mereka sering bertengkar. Untuk membayar utang-utang itu, Lisna ingin Henry bekerja di koperasi dengan gaji 6,5 juta. Dari gaji itu, Lisna berharap sebesar 5 juta bisa dipakai membayar utang. Tapi Henry menolak karena tidak ingin meninggalkan anak-anak dan ladangnya. Virgo, ipar Henry, mengaku Henry pernah meminjam uang 10 juta padanya. Sementara itu Ratna, kakak Henry, juga mengaku pada 11 Desember 2023 Henry pernah minta uang 1,2 juta yang kemudian diberikannya. Menurut Ratna, Lisna sudah beberapa kali ingin bundir karena kesulitan ekonomi. Sebelum menikah, sebenarnya kehidupan ekonomi Henry lebih baik karena punya banyak harta seperti emas, kerbau, sepeda motor, dan tidak memiliki hutang. Rotua, adik Henry, turut bersaksi di persidangan dan mengatakan dia pernah tinggal bareng Henry dan Lisna selama 3 bulan di awal pernikahan Henry. Saat itu dia pernah mendengar Lisna mengucapkan kata-kata kotor kepada Henry, tapi dia tidak pernah melihat Henry melakukan KDRT. Rotua mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Lisna karena tidak pernah menyukai Lisna. Setahu Rotua, Lisna meninggal karena gandir. Henry menunjukkan tempat Lisna gandir dengan kain sarung yang digantung di langit-langit dapur yang menurut Rotua tidak bisa dijangkau dengan tangan. Setelah Lisna meninggal, menurut Rotua, Henry sering menangis dan saat ditanya, Henry selalu bersumpah tidak melakukan apapun terhadap Lisna. Rotua mengatakan penguburan Lisna dilakukan tanpa sakramen. Hingga penguburan selesai tidak ada keributan. Bahkan Rosintan, ibu Lisna dan adik Lisna sempat datang ke rumah Henry. Saat itu Rosintan sambil memeluk Henry bilang agar Henry merawat cucu-cucunya. Keluarga Lisna juga mengambil pakaian, tas, sepatu, dan alat kosmetik Lisna dari rumah Henry. Namun kemudian, keluarga Lisna kembali melapor ke polisi karena ada orang yang kesurupan dan mengatakan Lisna meninggal karena dicekik Henry. Di persidangan, dokter ahli forensik menjelaskan Lisna mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat jeratan pada leher. Pada korban gandir, biasanya di leher ditemukan bekas atau jejas berbentuk huruf V terbalik akibat jeratan, tali, atau kain. Tapi di leher Lisna tidak ditemukan bekas atau jejas berbentuk huruf V terbalik, melainkan jejas berbentuk garis lurus atau linear. Selain itu ditemukan lebam-lebam bekas penganiayaan benda tumpul di tubuh Lisna.
Namun saksi ahli yang dihadirkan untuk meringankan Henry, yakni dokter forensik dari rumah sakit di Medan, mengatakan pada korban Gandir, bekas berbentuk huruf V terbalik tidak selalu terlihat di leher, terlebih jika si korban tidak lama menggantung dan langsung diturunkan. Tentang lebam-lebam yang ditemukan di tubuh Lisna, juga ada pendapat berbeda dari saksi ahli lainnya yang mengatakan lebam-lebam di jasad Lisna bukan karena penganiayaan, sebab di foto awal jasad tidak terlihat ada lebam-lebam. Sebaliknya, lebam-lebam terjadi karena proses kematian. Perihal riasan dan formalin pada jasad, dokter ahli forensik yang meringankan Henry mengatakan hal itu dilakukan bukan untuk menghilangkan jejak-jejak pembunuhan, sebab formalin tidak akan bisa menghilangkan bekas jeratan di leher korban. Lalu bagaimana dengan pengakuan Henry? Di persidangan, pria itu menegaskan dirinya tidak bersalah dan tidak membunuh sang istri Lisna. Lisna meninggal akibat Gandir. Henry mengatakan dirinya terpaksa mengaku membunuh karena dipukul dan dipaksa oleh penyidik yang menjanjikan jika dirinya mengaku maka akan dihukum ringan 7 tahun penjara. Hal tersebut tentu saja dibantah para penyidik yang juga turut hadir bersaksi di persidangan. Mereka mengatakan pemeriksaan Henry dilakukan sesuai SOP tanpa paksaan maupun kekerasan. Saat pemeriksaan, Henry juga didampingi kuasa hukum. Pihak penyidik mengatakan Henry selalu memberikan keterangan berubah-ubah, misalnya tentang caranya menurunkan jasad Lisna. Juga saat menjelaskan simpul kain, awalnya Henry bilang simpul kain terletak di bagian depan leher korban, bukan di belakang, dan merupakan simpul mati. Namun pada saat rekonstruksi, Henry mengatakan simpul adalah simpul hidup dan bukan simpul mati. Di persidangan, Henry menjelaskan awal hubungannya dengan Lisna, mereka berpacaran selama 1 tahun, tapi hubungan itu ditentang keluarga Henry sebab Lisna anak broken home. Henry merasa kasihan kepada Lisna karena Lisna takut ditinggalkan dan pernah mengatakan dirinya kurang kasih sayang keluarga. Ketika kemudian Lisna hamil pada 2020, mereka menikah tanpa restu dengan cara mangalua atau kawin lari, di mana pihak laki-laki langsung membawa mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki. Pernikahan tersebut diberkati di gereja pada Mei 2020. Anak pertama mereka lahir pada Desember 2020 dan anak kedua lahir pada Mei 2022. Setelah menikah, Henry, Lisna, dan anak-anak tinggal di desa Lobu Tolong di rumah orang tua Henry. Ketika kemudian orang tua Henry meninggal, mereka tetap menempati rumah itu. Henry bekerja di ladang dan membuka warung tuak, sedangkan Lisna berjualan dengan membuka warung di rumah. Sejak awal pernikahan, mereka selalu bertengkar. Meski begitu, Henry mengaku mencintai Lisna, walaupun sang istri sering marah-marah dan memaki-makinya. Menurut Henry, anak kedua mereka sangat cengeng, pernah menderita sakit kuning dan demam. Jika anak-anak menangis, Lisna sering memarahi dan memukul. Henry mengatakan dialah yang kemudian menenangkan dan menggendong anak-anak. Henry pernah menegur Lisna, "Kau sudah mama-mama, sudah ibu-ibu, masa anak saja nggak bisa kau diamkan?" Pernah terjadi ketika anak menangis terus tanpa henti, Lisna pergi meninggalkan Henry dan anak-anak di rumah. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kejadian versi Henry? Begini ceritanya. Di persidangan, Henry menjelaskan kronologi pada 24 Desember 2023, dia dan Lisna datang ke rumah Rosintan, ibu Lisna. Kemudian Rosintan menanyakan kepada Henry apakah mau bekerja di koperasi di Bali atau di Pekanbaru. Tapi Henry menolak, "Nggak mungkinlah Inang, anak-anak masih kecil. Lagian cuma aku yang berladang. Kalau nanti aku pergi, siapa yang akan mengurus ladang?" Mendengar hal itu, Lisna yang jengkel bilang Henry bodoh. Kemudian esoknya, 25 Desember sekitar pukul 8 malam, mereka kembali bertengkar karena Lisna tetap ngotot Henry bekerja di koperasi, sedangkan Henry tetap menolak. Setelah itu, seperti biasa, Henry, Lisna, dan anak-anak tidur di satu kamar. Kemudian esok pagi Selasa 26 Desember 2023, Lisna bangun dan mencuci pakaian. Henry bangun sekitar pukul 6 pagi dan tidak pergi ke ladang karena masih suasana libur Natal. Tidak ada komunikasi di antara mereka sebab Lisna mendiamkan Henry. Sejak pagi menurut Henry, Lisna tidak makan, sedangkan Henry makan dengan anak-anak. Ketika Henry mengajak makan, Lisna tidak merespon.
Sekitar pukul 11 siang, usai menjemur pakaian, Lisna masuk kamar dan mengunci pintu kamar. Henry mencoba mengetuk pintu, tapi Lisna tidak menjawab. Menjelang sore, Lisna keluar kamar untuk mengambil kain yang dijemur. Saat itu, anak sulungnya memanggil, "Ma!" Tapi Lisna tidak menjawab. Ketika Lisna keluar kamar, Henry masuk ke dalam kamar sambil menggendong si bungsu untuk diayun di kamar karena alat ayunan berada di kamar. Setelah si bungsu tidur, sekitar pukul 4 sore Henry keluar kamar. Dia heran melihat Lisna tidak ada di ruang tengah, lalu mencarinya ke teras dan keluar rumah, tapi Lisna tidak kelihatan. Henry kemudian menuju dapur karena ingin masak untuk makan anak-anak. Nah, saat itulah Henry melihat Lisna dalam keadaan tergantung dengan kain sarung yang terikat pada kayu di langit-langit. Di dekatnya ada kursi plastik. Awalnya Henry berpikir sang istri bercanda, tapi ketika Lisna tidak merespon, barulah Henry sadar istrinya gandir. Henry langsung menurunkan Lisna dan memeriksa denyut nadinya. Dia coba memberi nafas buatan sekitar 4 kali, namun Lisna tidak bergerak. Dia berteriak-teriak mencoba membangunkan Lisna. "Ma, Ma!" Mendengar jeritannya, tetangga pun berdatangan. Di persidangan, Henry mengaku pernah menampar Lisna pada Agustus 2023 hingga hidung Lisna berdarah. Henry juga menjelaskan Lisna sudah pernah mencoba bundir sebanyak 4 kali. Pertama, saat anak sulung mereka jatuh dari ayunan, sehingga Lisna marah dan mencoba bundir dengan melingkarkan kain sarung ke lehernya dan menodongkan pisau ke perutnya yang saat itu sedang mengandung anak kedua. Henry langsung menampar pisau hingga jatuh dan membujuk Lisna untuk tidak melakukan aksi nekat itu. Kedua, saat Henry pulang dari ladang dan Lisna menolak masak sehingga mereka bertengkar. Akibatnya, Lisna mencoba minum racun tanaman, namun batal karena Henry membujuknya. Ketiga, ketika Lisna melakukan pinjaman online untuk membayar arisan, pecah pertengkaran antara Lisna dan Henry. Saat itu Lisna langsung melilitkan kain sarung ke lehernya mencoba bundir. Keempat, sekaligus yang terakhir, menurut Henry, Lisna kembali gandir dan akhirnya meninggal dunia. Henry mengaku dia tidak tahu bagaimana cara Lisna bisa menggantungkan kain sarung ke langit-langit yang tinggi. Status terakhir Lisna di WA menurut Henry adalah tensi 180/120. Demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menyampaikan keputusan. Sesuai fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal, antara lain pernyataan Henry yang kerap berubah-ubah, termasuk keterangannya saat menemukan korban dan menurunkan korban. Henry bilang dia menggunakan atau menaiki kursi plastik saat menurunkan korban. Sedangkan berat badan Henry dan korban masing-masing 60 kg. Sedangkan kursi plastik tidak mungkin menopang dua beban seberat 120 kg. Juga tidak mungkin korban mengikatkan tali ke kayu di langit-langit sebab jaraknya jauh dan tinggi. Selain itu, anak Henry mengaku melihat ayahnya memukul atau menganiaya sang ibu sebelum kemudian menjerat lehernya dengan kain. Dokter forensik juga menyatakan di leher Lisna tidak ditemukan bekas jeratan berbentuk huruf V terbalik yang biasanya ditemukan di leher korban gandir. Sungguh ironis sebab perkataan Henry saat video call dengan keluarga Lisna di bulan Agustus 2023 usai melakukan KDRT pada Lisna terkabul. Kalau mau lapor polisi, laporkan aja karena enak di penjara, dikasih makan dan minum. Dan benar, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara padanya. Henry tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia tidak membunuh sang istri, Lisna. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.